Halo semuanya, di video ini saya akan mereview sebuah jurnal yang dimana untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan dosen pengajar Ibu Sireme Y. Oyaito, SPD Kom Mkom. Sebelum kita masuk pembahasannya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Dwi Setioko, NIM 20.200.5107.4007, Program Studi Sistem Informasi Universitas Cendrawasih. Jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Audit Sistem Informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas menggunakan Framework COVID 4.1 dengan penulis Damar Rivaldi Zulkarnain, Rizky Wahyudi, dan Andik Wijanarko tahun 2017. Di dalam video review jurnal ini ada 5 pokok bahasan yang akan saya review, yaitu tentang masalah, kedua tujuan, ketiga metode, keempat hasil, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu masalah. Di dalam masalah ini, penerapan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. Tidak terkecuali rumah sakit yang merupakan salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik, dan untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka diperlukan pengolahan sistem informasi yang baik. Oke, kita masuk ke bagian tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kematangan sistem informasi di RSUD Banyumas. Tujuan lain dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan sistem informasi di masa yang akan datang. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu metode. Metode yang digunakan yaitu metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai semua hal yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah A. Metode observasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati proses bisnis yang sedang berjalan di RSUD Banyumas guna mengumpulkan data yang diperlukan. B. Metode wawancara. Penulis melakukan secara langsung kepada pihak-pihak di RSUD Banyumas yang terkait dengan topik penelitian. C. Metode kuesioner. Peneliti membuat kuesioner berdasarkan pemetaan bisnis goals sesuai dengan framework COVID 4.1 dan menyebarkan kepada responden yang terkait dengan kuesioner tersebut, yaitu admin dan karyawan yang menjalankan sistem informasi di RSUD Banyumas. D. Studi literatur. Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data, selain kuesioner dan wawancara, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari buku-buku, dan jurnal sebagai pendukung dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini. Oke, kita masuk ke bagian keempat, yaitu hasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan skor tingkat kematangan sistem informasi di RSUD Banyumas yang diperoleh yaitu 3, atau berada pada level defined process dari total 22 subdomain yang ditemukan hanya 6 menunjukkan skor tingkat kematangan level 2, repeatable but intuitive, yang diberikan rekomendasi. Oke, kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan sistem informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, yaitu A. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan perhitungan maturity level dari framework COVID 4.1 pada sistem informasi di RSUD Banyumas, diperoleh rata-rata tingkat kematangan berada pada level 3, yaitu defined process, yang berarti seluruh proses telah didokumentasikan dan telah dikomunikasikan serta dilaksanakan berdasarkan metode pengembangan sistem komputerisasi yang baik, namun belum ada proses evaluasi terhadap sistem tersebut, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan. B. Pada sistem informasi di RSUD Banyumas terdapat 6 proses yang berada pada level repeatable but intuitive,
dan 16 proses pada level definite process. Hasil temuan dan nilai kedewasaan harus dipertahankan, sedangkan untuk proses-proses yang masih di bawah tingkat kedewasaan diharapkan maka harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi agar selaras dengan level yang sudah ada, yaitu definite process. C. Hasil analisis gap general outcoding principle atau kesenjangan tingkat kematangan pada keseluruhan proses, yaitu sebesar 1. Hal ini berarti untuk mencapai nilai maturity level dari level 2 repeatable but intuitive sampai ke level 3 definite process, yaitu dengan melakukan perbaikan seperti rekomendasi yang diberikan. D. Menghasilkan rekomendasi audit sistem informasi pada domain yang memiliki tingkat kematangan level 2 atau repeatable but intuitive dengan total rekomendasi sebanyak 6 rekomendasi. Oke, sekian dari review jurnal yang saya berikan. Mohon sekiranya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.